Shalom teman-teman, gimana kabarnya pada hari ini? Pastinya luar biasa. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Oh ya, kita udah berapa lama ya gak ketemu? Coba kita hitung. Udah lama banget guys kita gak ketemu. Kalian kangen gak sih sama teman-teman kalian? Sama suasana ruko? Apalagi sama gereja hari Minggu? Kangen gak sih? Kalau aku sih kangen banget. Kalau kamu gimana? Pastinya kangen kan? Ya. Nah, teman-teman yang merasa terberkati pada ibadah online minggu ini, boleh dengar suaranya? Boleh dengar suaranya? Oke, mulai saat ini mari kita sama-sama andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita sama-sama gunakan senjata Allah dan kita mau bangkit bagi Dia. Hai bangkit bagi Yesus, kita nyanyikan. Mari teman-teman kita persiapkan Alkitab kita, karena kita akan membacakan ayat bacaan kita pada minggu ini dari kitab Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Oh ya, aku pengen ngajak teman-teman untuk ikut baca yang ayat ganjil ya. Oke? Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah mendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Ya teman-teman, kita semua tahu bahwa keselamatan hanya datang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti ada tertulis di Yohanes 14 ayat yang ke-6, yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, mari kita sama-sama bernyanyi, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Bersyukur ya Tuhan untuk ibadah remaja dan aposo yang masih boleh berjalan ya Bapa di tengah pandemi ini. Kiranya ya Tuhan melalui ibadah ini kami boleh terus memuji dan mendengar suara Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu saja. Ya Bapa, sebentar kami ingin menaikkan setiap pokok doa kami. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk firman yang diberitakan. Karena Tuhan yang boleh sertai ya Bapa, biarlah setiap firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, boleh berakar dan bertumbuh serta berbuah ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk remaja dan apostol Bulung ya Bapa. Tuhan yang boleh sertai hidup kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh ya Bapa di dalam iman. Biarlah kami boleh terus menjadi berkat ya Bapa dimanapun kami berada. Kami berdoa secara khusus untuk program kerja remaja dan apostol Bulung ya Bapa. Mungkin ya Tuhan di tahun ini banyak program kerja yang ditiadakan ya Bapa, atau mungkin mundur. Ya Tuhan yang terus boleh berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pengurus, boleh memikirkan dengan baik ya Bapa setiap program kerja apa saja yang bisa dilaksanakan ya Tuhan dalam masa-masa ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk adik-adik remaja yang sedang menghadapi ujian akhir sekolah nanti ya Bapa. Dan ya Tuhan yang boleh sertai mereka dalam masa-masa belajar dan mengerjakan soal, biar mereka boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan dan memberikan hasil yang terbaik hanya untuk-Mu saja. Kami berdoa juga untuk teman-teman mahasiswa ya Bapa yang sekarang sedang menempuh studi, untuk mahasiswa juga yang sedang menyelesaikan tugas akhir ya Tuhan, skripsi. Tuhan yang terus pimpin mereka, biar mereka boleh dengan sungguh-sungguh ya Tuhan mengerjakannya dan menyelesaikan studi mereka dengan bertanggung jawab. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk abang kakak kami yang telah bekerja ya Bapa, Tuhan yang boleh sertai mereka dalam pekerjaannya. Tuhan yang boleh pimpin mereka, biar mereka boleh terus berintegritas ya Bapa, boleh menjadi garam dan terang di lingkungan pekerjaan mereka. Berdoa juga secara khusus ya Bapa untuk mereka yang belum punya pasangan hidup, biar Tuhan yang boleh segera pertemukan dan biarlah mereka boleh menjadi keluarga teladan ya Bapa. Berdoa juga ya Tuhan secara khusus untuk program kerja remaja dan apostol Bulung yang sudah terlaksana ya Tuhan. Ada pengumpulan donasi untuk masyarakat yang terdampak pada COVID ya Bapa. Bersyukur untuk beberapa tangan yang sudah memberikan, Tuhan yang boleh berkati mereka. Bersyukur juga ya Tuhan untuk program gereja juga ya Bapa yang mengumpulkan dana. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus gerakan hati jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah tiap jemaat-Mu boleh saling membantu ya Bapa dan boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk gereja kami ya Bapa. Berdoa untuk ibadah hari Minggu ya Tuhan Yesus, walaupun secara online, biarlah boleh berjalan dengan baik dan biarlah setiap jemaat-Mu boleh terus disebarkan dengan firman-Mu. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu, ada pendeta dan juga Pak Halado. Biarlah pendeta dan juga Pak Halado boleh terus menjadi wakil Tuhan, boleh terus melayani dengan sungguh. Biarlah mereka juga yang boleh memimpin ya Bapa setiap jemaat-Mu. Tuhan yang boleh berikan kesehatan ya Bapa, dan Tuhan terus boleh jaga keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan, biar jemaat-Mu di tengah pandemi ini ya Tuhan boleh terus bergantung kepada Tuhan, boleh terus bersyukur atas hidup yang masih Tuhan berikan kepada setiap mereka. Dari masa-masa ini setiap kami ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu boleh mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami dan boleh terus hidup benar sesuai dengan firman-Mu saja. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus, kayak Tuhan yang boleh berkati setiap orang tua kami, Tuhan yang boleh berikan kesehatan ya Bapa, Tuhan yang juga yang boleh berikan kekuatan serta rezeki ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh pimpin hidup mereka, biar mereka juga boleh terus menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa juga secara khusus untuk masyarakat Banten ya Bapa, ya Tuhan, biar masyarakat Banten boleh pada akhirnya Tuhan Yesus boleh menerima kesukaan yang besar ya Bapa, boleh terus merasakan kasih Tuhan secara khusus melalui anak-anak Tuhan yang ada di Provinsi Banten, melalui gereja kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan gereja kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, dan biarlah setiap orang ya Bapa pada akhirnya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang boleh sertai langkah kami ya Bapa, biarlah kami tidak hanya diam ya Bapa, tetapi kami mau dipakai menjadi Allah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk Indonesia, Tuhan biarlah tangan Tuhan yang boleh menolong bangsa kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya ada rencana indah ya Tuhan dari setiap kejadian yang terjadi. Ya Tuhan, kami juga ingin mengaku dosa ya Tuhan Yesus atas segala pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang boleh ampuni dan biarlah ya Tuhan kami boleh layak di hadapan-Mu.
Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami muji ya Tuhan Yesus kebesaran-Mu hari ini, esok, dan juga selamanya. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sambil bernyanyi semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian barat. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkatilah seluruh Naposubulung HKBP Maranatha Cilegon yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada Naposubulung HKBP Maranatha Cilegon yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini nats firman Tuhan menyapa kita dari Ulangan 28 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri
dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini adalah di dalam PA Naposo Bulung HKBP Maranatha Cilegon, diberkati dan menjadi berkat. Sungguh indah sekali. Diberkati dan menjadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, adakah di antara kita yang mengingini atau yang bercita-cita untuk tidak diberkati Tuhan? Saya yakin tidak ada. Dan saya yakin setiap anak-anak Tuhan di dalam doanya meminta diberkati Tuhan. Amin. Ya. Amin. Diminta supaya Tuhan berkati. Karenanya apa yang kita minta diberkati? Kita minta diberkati studi kita minta diberkati pekerjaan kita minta diberkati kesehatan kita, dan kita minta Tuhan memberkati segala apa yang kita lakukan yang baik setiap hari, baik di rumah dan di mana saja, supaya Tuhan memberkati. Itulah permintaan kita. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kerinduan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanakah Tuhan menghadirkan berkat itu di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara-saudara, dan di dalam hidup kita semua? Bagaimana? Karenanya anak-anak Tuhan ada beberapa syaratnya melalui nats ini. Syarat yang pertama dikatakan di ayat yang pertama. Saya bacakan buat kita semua. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Pertama dikatakan adalah jikalau engkau baik-baik dan setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Baik-baik dan setia, maka Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Yang kedua, syarat yang kedua adalah Tuhan akan menaikkan atau meninggikan kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan memberkati segala pekerjaanmu untuk menjadi pemberi pinjaman dan menjadi berkat. Jadi ketika kita setia dan melakukannya dengan baik-baik, maka Tuhan memakai kita menjadi berkat. Luar biasa. Artinya ada respon kita untuk menjadi berkat itu bukan pasif, tapi ketika kita meminta melakukan yang baik dan setia, Tuhan mengangkat kita, kemudian kita menjadi berkat. Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syarat yang ketiga, Tuhan meminta kita
tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi dalam hal ini kita memakai kacamata kuda. Kita hanya lurus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Untuk menjadi berkat itu dan untuk meminta berkat itu dikatakan, jangan engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Luruslah berjalan. Berjalan dan berjalan. Dan engkau jangan menyembah Allah lain. Banyak sekali saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus meminta berkat itu dari kekuasaan-kekuasaan dunia ini. Bahkan meminta berkat itu dari Allah-Allah lain. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan tadi, untuk engkau menjadi berkat itu dikatakan, lakukanlah yang baik-baik dan setialah kepadanya. Mana mungkin melakukan yang tidak baik bisa menjadi berkat? Tidak mungkin. Karenanya Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan gadaikan iman percayamu kepada Allah lain supaya engkau mendapatkan berkat yang menurutmu itu adalah dapat membahagiakanmu. Tuhan katakan jangan. Tuhan katakan lagi, jangan engkau untuk mencapai cita-citamu engkau mengandalkan Allah lain. Untuk menggapai cintamu engkau mengandalkan Allah lain. Supaya si dia mau menyambut cintamu, ciledug, cinta lewat dukun. Supaya engkau mendapat pekerjaan tanpa bersusah-susah, tapi maunya yang praktis saja. Minta kekuatan dari dunia ini. Tapi hari ini Tuhan katakan jangan. Sebagai generasi muda, generasi gereja, Tuhan katakan jalanlah lurus bersama dengan Tuhan. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, Tuhan mengatakan kepada kita, bila engkau tidak setia, di ayat 15 ya, dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kerinduan yang menjadi berkat akan tetapi tidak menjadi berkat ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan. Bukan berkat yang kita dapat, tetapi kutuk. Tadi topik dikatakan diberkati dan menjadi berkat. Hari ini Tuhan katakan, yuk, ikutlah jalanku, supaya engkau menjadi berkat. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Supaya apa? Supaya engkau jangan kena kutuk. Supaya jangan kutuk itu nyampai kepadamu. Yang kelima, saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan minta kepada kita, ketika berkat itu sudah kita terima dari Tuhan, dan kita harus komitmen, kita harus mau berbagi berkat tersebut. Karena apa? Karena pertama Tuhan sudah memberkati kita, dan kita menjadikan berkat itu, kita salurkan berkat itu kepada banyak orang. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang? Pertama, dikatakan adalah lakukanlah yang baik. Apa
Apa itu? Apa yang bisa kita bantu? Menjaga kesehatan, memakai masker, bahkan mungkin kita mampu berbagi sembako, berbagi doa. Itu adalah menjadi berkat. Kemudian dikatakan lagi, bagaimana kita supaya bisa menjadi berkat? Dikatakan, ayo, pedulilah kepada orang lain. Karena apa? Karena lebih dahulu Allah telah peduli kepada kita. Dia berkati kita, Dia berkati usaha dan pekerjaan, studi, kesehatan kita. Tuhan katakan, berikanlah kembali. Jangan makan sendiri. Jangan egois. Tapi hari ini kita berjanji, diberkati untuk menjadi berkat. Karenanya saudara-saudara yang terkasih, mari kita jauhkan kutuk dari hidup kita, tapi kita berkomitmen, Tuhan berkati aku. Untuk memperoleh berkat itu aku harus setia kepadamu Tuhan. Setia mengikuti PA, setia berdoa, setia melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian setia senantiasa beribadah kepadanya. Dan setia sampai mati. Dan tidak tergoda apapun itu. Baik karena cinta, ketampanan seseorang, kecantikan seseorang, kekayaan seseorang, sehingga kita tergoda untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hari ini Tuhan katakan, hai Naposo Bulung, HKBP Maranatha Cilegon, setialah engkau. Apa upahnya? Engkau pasti aku berkati. Tetapi bila engkau tidak setia, ingat, kutuk akan datang menghinggapi diri kita sendiri. Karenanya hari ini putuskanlah, apakah engkau mau menjadi berkat untuk diberkati, ataukah kita akan mendapatkan kutuk karena tergoda dengan dunia-dunia ini. Tapi hari ini saya katakan, terimalah berkat dari Tuhan. Hanya dari Tuhan. Satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Engkau mengingatkan kami bagaimana menjadi berkat. Karena apa Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan kepada kami dengan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, mampukan kami semua, Naposo Bulung HKBP Maranatha Cilegon, untuk tetap setia melakukan hal-hal yang baik dan bertekun di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami Tuhan, melalui pengetahuan kami, melalui kemampuan atau talenta-talenta yang ada pada diri kami masing-masing, kami menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang sedang bersekolah atau kuliah, yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang sedang mencari teman hidup. Tolong Tuhan, mampukan kami tetap setia menunggu jawaban dari Tuhan. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang bersedih atau yang sedang berkesusahan Tuhan, menghadapi duka cita karena pandemik COVID-19, yang sedang bergumul karena ekonomi atau kesehatan juga Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang menguatkan, yang memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini, sehingga berkat-berkat Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam nama anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Halo lagi teman-teman, gimana firmannya? Luar biasa kan? Ya pastinya dong. Semoga kita bisa hidup menurut kehendaknya ya. Dan semoga juga kita bisa menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Oke? Allah memberikan berkat kepada kita, jadi kita harus tetap setia menunggu berkat darinya, sambil mensyukuri apa yang kita punya. Hujan berkat kan tercurah, kita nyanyikan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati kami telah buka, Yesus Kau isi surga. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Shalom buat kita semuanya. Mau berjalan